Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Fisika Semikonduktor. Saya Dr. Tambu Abu Zairi, dosen Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai sifat bahan semikonduktor. Pertama-tama, kita akan membahas sifat material semikonduktor, lalu kita akan mempelajari jenis kristal atau kristal lattice, dan terakhir kita akan mempelajari struktur kristal dari semikonduktor silikon. Jadi yang pertama, sifat material semikonduktor. Kita tahu semikonduktor ya sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator listrik dan konduktor. Nah, yang penting lagi di sini tadi sudah kita lihat bahwa rata-rata ada di golongan ke-4. Jadi ada karbon, silikon, germanium. Jadi kemarin saya baru baca juga ternyata karbon itu bisa jadi semikonduktor. Jadi kalau di sini ada SiC. SiC itu silikon karbon. Jadi ini bagian yang di golongan ke-4 itu tapi bentuknya kompon. Kompon itu artinya gabungan. Jadi ini gabungan. Jadi kalau silikon dan germanium ini bisa elemental, bisa satu saja. Tapi kalau karbon, kemudian silikon dan germanium ini digabungkan juga bisa. Jadi ini gabungan dari yang ada di golongan ke-4. Atau bisa juga gabungan antara yang golongan 3 dengan golongan 5. Jadi nanti jumlahnya kurang lebih 4. Karena kan 3 ini digabung ke 5, total elektronnya jadi 8. Di sini ada aluminium fosfat, jadi Al dengan fosfat. Kemudian ada aluminium arsenide, Al dengan As, dan seterusnya. Jadi ini gabungan antara 3 dan 4. Nah ini disebut juga bahan semikonduktor. Nah ada lagi gabungan antara 2 dengan 6. Jadi zinc sulfide, ZNS, kemudian ada juga ZNSE, dan seterusnya. Ini juga bisa zinc oxide. Jadi gabungan 2 dan 6. Totalnya 8. Jadi ini bahan-bahan semikonduktor. Nah, kita masuk ke kristal lattice atau bahasa Indonesianya kisi kristal. Jadi struktur atom kalau ditinjau dari struktur atom penyusunnya, jadi dibedakan menjadi 3. Yang pertama kristalin, amorfos, dan polikristalin. Jadi kalau kristalin itu dari sisi penyusunnya dia teratur. Terus amorfos kebalikannya. Gimana? Kebalikannya itu artinya apa? Ya, dia tidak teratur atau berantakan. Nah, polikristalin ini di antaranya. Jadi dia tidak teratur 100% dan tidak berantakan 100%. Jadi polikristalin ini kristalin tapi dia di beberapa sisi saja atau di beberapa bagian saja. Nah, ini dari sisi atomnya ya, belum dari sisi elektron dan hole-nya. Jadi masih atom. Bedanya atom dengan elektron atau hole gimana? Masih ingat? Jadi kalau atom kan masih semuanya ya. Jadi kalau misalnya disebut atom silikon, dia ada inti atomnya, kemudian ada elektron bebasnya berapa, dan seterusnya. Jadi ini masih dalam satu atom yang bulatan-bulatan ini. Nah, dalam semikonduktor sendiri, atau dalam device semikonduktor, rata-rata atau hampir semua bentuknya kristalin atau kristal. Karena dia lebih mudah diatur, bentuknya kristal. Nah, nantinya sendiri susunan atom itu disebutnya kisi kristal. Jadi ini misalnya atom nih yang bulat-bulat ini. Terus kisi kristal itu jadi struktur kristal yang paling mendekati ke semua bentuknya. Jadi dia kalau struktur kristal ini dibangun oleh unit sel atau sel satuan ini, jadi nanti dia ini
merepresentasikan sekumpulan atom yang tersusun secara periodik dan berulang di dalam kisi. Jadi kalau misalnya ada kisi 2 dimensi bentuknya R, ini R, itu dia dari 3A, ini sebelah sini, itu 2, 3, dan 2B. Ini bisa diterjemahkan seperti ini. Cuma nanti kita akan bahas yang lebih simpel dulu tentang kisi kristal ini. Nah ini kalau kisi kristal bentuknya kubik. Jadi yang simple kubik itu seperti ini. Terus body center kubik itu artinya dari sini kubiknya tetap ada 4, 1, 2, 3, 4. Totalnya 8 berarti ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan body center itu artinya di tengah-tengah kubik gitu. Ini kan bentuknya masih kubik. Dia itu ada atom di tengah-tengahnya. Jadi ini bukan elektron, bukan hole, tapi ini masih dalam atomnya ya. Nah ini disebutnya body center. Kemudian ada yang face center. Jadi dia di mukanya atau di sisi-sisi kubiknya. Berarti totalnya harusnya ada berapa? Kalau kubus itu ada 6. Karena 1, 4 atas bawah. Jadi totalnya ada 6. Jadi ini face center itu kubiknya tetap bentuknya, tapi atomnya itu bukan di tengah, tapi di sisi-sisinya, di muka kubiknya. Nah ini contoh saja. Nantinya sendiri, kalau di struktur kristal silikon itu bentuknya seperti ini. Jadi dia lebih disebutnya bukan kubik, tapi diamond. Jadi kalau dilihat, dia punya 8 titik kisi sudut. Jadi di sini ada 8 pasti kan di sudutnya. Terus ada 6 titik pusat muka, face centernya tadi. Jadi di bagian sisi-sisi sini itu 6 atas bawah. Nah sisanya nanti 2 atom. Jadi nanti ada 2 atom yang tersisa. Nah ini memang agak susah ya kalau dilihat satu-satu. Cuma ini merepresentasikan bentuk dari semikonduktor atau di sini kalau silikon. Tapi ini kita masih bicara ini atom ya, belum elektronnya. Jadi kalau salah satu atom berikatan dengan atom lain, nah ini kita bicara dalam struktur atom. Nah kalau yang elektron-elektron ya, itu yang kaki-kaki ini, kaki-kaki kecilnya nih. Kan silikon kan punya berapa elektron valensnya? 4 kan. Jadi nanti kalau dia 4 itu berikatan semua, maka di sini akan berikatan. Nah ini misalnya ini 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dia berikatan semua. Jadi ini atomnya dan ini ikatan-ikatan elektron dan hole-nya. Nah, yang penting dari kita belajar tadi kisi ini, nanti ada yang namanya kristalografic plan atau plan di silikon. Jadi gimana cara dia memotong silikonnya. Jadi ada nanti kalau di silikon itu ditulisnya 001. Jadi seperti ini misalnya, kan kemarin kita udah belajar P-type, N-type. Jadi kalau misalnya dia punya kristalografiknya 100, itu artinya dia di bagian atas, istilahnya di sini dipotongnya di bagian atasnya. Terus kalau yang 100 itu di bagian kanan. Jadi kalau di sini dibuat kayak X, Y, Z, ini kan bagian belakang ya. Ini bagian belakangnya, ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya. Jadi atau terbalik ya. Di sini X, Y, Z. Berarti Y-nya di sini. Y, sini Z. Berarti kalau dia satunya di atas, ini kan 0, 0, 1, jadi nanti Z-nya di sini. Kalau 1, 0, 0 berarti X-nya yang akan di sini. Jadi nanti
X-nya, sini Y-nya, sini Z-nya. Jadi 100 artinya X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Jadi dia seperti ini. Dan seterusnya. Nah ini sebenarnya nantinya berguna ketika kita akan menggunakan atau kita dapat wafer silikon ya. Nah itu dia biasanya ada orientasinya, crystallographic planes-nya. Ada yang 111, 100, 100, atau 001. Umumnya sih 100. Nah kita lihat videonya supaya lebih jelas lagi. Saya ganti ini dulu. Ini sama seperti tadi, cuma kalau ini dari sisi atomnya 100 tadi kan dia bentuknya diamond struktur, tapi kalau dipotong 100 itu akan menjadi seperti ini. Nama lain dari pemotongan 100, 110 atau 111 itu disebutnya Miller Indice. Jadi kalau ada istilah Miller Indice ini, itu artinya dia gimana cara memotong wafer silikonnya. Nanti kita lihat fabrikasi wafer silikonnya juga, cuma ini kita bahas dari sisi crystallographic plane-nya dulu. Terus gunanya apa? Kita lihat dulu. These rotations may tend to have different. Nah ini silicon wafer itu dia itu dibuatnya itu seperti ini. Jadi disebutnya kalau yang masih besar ini silikon ingot. Jadi fabrikasi wafer silikon itu dibuat dari kayak pasir yang dipanaskan, kemudian dia ditarik pelan-pelan dari bawah ke atas gitu ya. Nah nanti bentuknya seperti pensil, seperti ini. Nah untuk jadi wafer silikon, itu dia dipotong-potong seperti ini. Nah nanti pemotongannya ini, dia berdasarkan orientasi yang Miller Indice tadi. Jadi wafer slice-nya ini punya orientasi yang sama. Ntar kita lihat gunanya orientasi itu apa. Nah ini dicoba dilihat ya bedanya. And let's see where it's in the orientation. Place the two wafers with the two sheets of paper at the head. You have to save the last. Let's break some wafers. Place is. Oke, benar. Ini seharusnya ada tulisannya tadi berapa ya? Ini yang 100, yang sebelah kanan kalian 111. Jadi ini 100, 111. Nanti kita lihat perbedaannya apa. See there's orientation. Place the two wafers on two sheets of paper. We put under zip glass. Let's break some wafers. Place the tip of the nail at the center and hit the head. Read it. Oke, kalau yang 100, ketika dia wafernya dipecah, karena atomnya tadi dia motongnya di 100 atau di bagian X-nya, itu dia terpecahnya rapi seperti ini. This way. Jadi kalau kita eksperimen misalnya dari wafer yang bulat tuh, kalau kita memotong, sebenarnya kita cukup melihat dia orientasinya seperti apa, 111 atau 100, sehingga kita bisa potong dengan baik. Yang tadi seperti saya bilang, umumnya pakai yang 100 untuk eksperimen, karena dia lebih mudah motongnya. Let's break the other. We can't dice and then you can listen to it. Nah ini yang strukturnya 111. 111 masih ingat nggak? Kira-kira dia gimana bentuknya? Kan X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Berarti dia segitiga gitu ya, memotong semua. Nah ketika dipecahkan,
karena orientasinya dia banyak, jadi dia nanti terpecah seperti ini. Ini bedanya. Ini kalau dipecahin lagi, gitu. Jadi bukan karena cara pemecahannya, tapi memang karena secara struktur atomnya, dia itu memang yang satu-satu kan semuanya gitu ya. Nah dia nggak beraturan kurang lebih. Kalau yang 100 dia udah lurus tuh, kan tadi lurus kan cuma di X. Atau kalau yang misalnya 010 sama 001 kira-kira lebih ke arah kiri atau yang kanan? Yang rapi atau yang nggak rapi? Misalnya 001 deh, harusnya yang rapi karena dia satu plan gitu ya. Nah ini tadi dicoba juga dipecahkan, nanti dia akan pecahnya tuh rapi, atas bawahnya lurus semua. Disebutnya angle-nya 90 derajat. Baik, kita lanjutkan. Nah terus pengaruhnya apa? Salah satunya kecepatan etching. Ini kalau kalian belum belajar tentang etching, mungkin pernah dengar kalau PCB itu kan mesti dilarutkan yang tembaganya ya. Kalau untuk menjadi PCB, nah etching itu kurang lebih menghilangkan tembaga kalau di PCB. Cuma kalau di silikon nanti dia bisa macam-macam. Etching itu intinya menghilangkan lapisan yang tidak diinginkan. Jadi kecepatan etching itu berpengaruh atau terpengaruh terhadap crystallographic plane-nya. Jadi nanti ada pengaruhnya. Terus mobilitas muatan, baik itu elektron atau Hall. Jadi kecepatan elektron merambat di yang 111 atau 100 itu berbeda. Kalau di sini kira-kira yang paling cepat yang mana nih? Ini di bawah nih crystal phase angle 0 sama 0. Jadi kalau 0 itu yang 0,011. Ini yang 0 sininya lagi 100 90 derajat. Jadi yang paling tinggi yang sini. Terus ini mirip ya. 001 sama 100 kan tinggi ya di sini. Jadi nanti dia yang paling tinggi mobilitas elektronnya. Di sini kalau Z 100 ini 001. Nah ini yang paling ya bisa dibilang di bawah itu yang 111. Yang tadi kalau dipecahkan dia hasilnya tidak star. Jadi ini saya tutup dulu. Kita lihat di bukunya ya. Nah tadi saya ngasih contoh ini dari buku ya. Nah yang disebut sudut itu nantinya misalnya gini. Ini kalau dia segitiga, jadi saya coret dulu segitiga. Kalau ini kubik, artinya sudutnya berapa? 90. Nah nanti ada suatu kondisi dia bukan kubik tapi agak miring. Maksudnya kubik tapi miring begini. Kayak apa namanya? Kayak belah ketupat kali ya sebutnya. Nah ini nanti ada pengaruh sudut-sudut ya. Ntar saya mau kasih tahu gambar yang sudut-sudut di. Oh ini udah nggak ada ya. Mungkin di sini nih. Ini bukan hanya untuk semikonduktor, tapi yang tadi ini, yang sudut ini adalah umum. Jadi misalnya kalau kubik, panjang A, B sama C-nya sama, sudut A, B, C-nya 90. Tadi pertanyaan sudutnya apa? Jadi ini panjangnya A, B, C. Kalau tadi Miller Index kan 1, 1, 1 semua ya. Jadi artinya 1 itu udah standarnya. Terus A-nya itu alpha ini adalah sudut dari B ke C atau dari X ke Z gitu ya.
Atau di sini antara yang bagian belakang ini alfa, terus kalau yang A ke C di sini ini betanya, ini gamanya. Bedanya gimana? Nah, nanti kalau dia bentuknya, ini kalau secara teori begini, kalau monoklinik, tadi kan ada monoklinik, triklinik, panjang A, panjang B tidak sama dengan panjang C. Tapi sudut A sama B itu 90, tapi sudut gamanya tidak 90. Jadi kan tadi alfa beta itu bagian belakang-belakangnya ya. Kita lihat ya, yang tadi mana nih? Monoklinik. Nah, ini kubus yang monoklinik tuh yang harusnya ini dia, monoklinik ya. Jadi A sama B sama C-nya nggak sama tadi kan ya, bener ya? Monoklinik A, panjang A tidak sama dengan panjang B, tidak sama dengan panjang C, tapi sudut AB-nya 90, tapi gamanya tidak sama dengan 90. Ini kalau dilihat gambarnya itu yang yang ini. Jadi ABC-nya panjangnya beda. Terus A sama B ini masih 90. Tapi C-nya ini udah agak miring gitu. Nah, ini kalau dibagi-bagi ini banyak. Cuma yang ini kita hanya sekedar tahu, tidak perlu sampai detail tentang ini disebutnya yang 7 sistem kristal itu ada kubus, tetragonal, rhombohedral, heksagonal, dan lain-lain. Tapi ada 14 lagi, 14 itu dari sini, dari kubus tuh masih bisa dibagi 3 lagi dan lain-lain. Ini disebutnya 14 kisi yang penemunya Brevis atau Brevis leptis. Nanti kalau dengar Brevis leptis itu gambarnya seperti ini. Nah, ini yang tadi indeks Miller, dia membaginya cuma ABC dan tadi cukup dipotong-potong yang 110 dan lain-lain gitu ya. Oke, bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini tadi ya yang saya bilang gimana cara buat ingot, wafer ingot dari molten silicon. Berarti ini pasir silikon yang di molten kan berarti dipanaskan atau direbus gitu ya. Terus nanti dia diangkat pelan-pelan karena yang atas itu kan pasti suhunya lebih rendah. Nanti jadinya seperti ini. Ini disebutnya apa tadi? Ingot silikon. Nah, nanti ini dipotong-potong. Tapi sebelumnya pasti ini dibersihkan atau dibuat lingkaran, kemudian nanti dicari orientasinya, terus dipotong. Nah, ini ya, ini dipotong-potong, nanti jadinya wafer silikon yang bulat seperti itu. Dan di wafernya itu dia ada namanya penandaannya. Misalnya kalau 110 itu yang seperti apa gitu ya. Kalau di sini misalnya nih, kalau ada tanda di sini dia 011. Kemudian ini ya, misalnya kalau 100 di n-type dia ada ininya. Jadi kayak dia dikasih penanda wafernya ini sebenarnya orientasinya mana. Jadi nanti kalau dipotongnya gampang gitu. Seperti itu. Jadi ini nantinya digunakan untuk di wafer silikon itu sebagai penanda plus menentukan beberapa kecepatan ini. Sekian video mengenai sifat bahan semikonduktor. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan Anda dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video dan topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.